Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Ahad, tanggal 10 Februari, tanggal 9 Februari 2025 bersamaan dengan tanggal 10 malam 11 Sya'ban 1446 Hijriah, dan inilah Sunday with James Kyle Smith Windsor. Dan mohon maaf tayangnya tidak live ya, tapi saya rekam dulu ya, karena saya capek banget hari ini. Pagi tadi habis officiate nikah, walaupun nikahnya nikah bawah tangan, dan ditanya kok gak ada suratnya, gak ada surat keterangan nikah. Ya iyalah gak ada surat, wong mantennya aja kagak ngurus, ya kan? Orang pada bingung lah, yang bikin bingung siapa? Ya mantennya sendiri kagak ngurus suratnya. Kayak tadi saya bimbing, saya arahkan, udah bikin aja surat pernyataan sudah nikah bawah tangan, nikah siri gitu loh. Nikah siri, tanda tangan, pasangan mempelai, saksi, wali, ada 2 wali, wali 1, wali 2, diketahui ketua RW, ketua RT setempat. Terus bawa dah tuh ke pengadilan agama untuk ditetapkan sebagai isbat nikah. Sudah isbat nikah, bla 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 segala macam, barulah diresmikan secara hukum negara di KUA, di kantor urusan agama. Nah, kalau nikahnya di kantor KUA itu gratis, gretong, tapi di hari kerja. Kalau nikahnya di luar hari kerja, di luar kantor KUA, bayar penghulunya. Berapa bayar jasa penghulunya? 600.000 gitu. Jadi wajar lah orang pada bingung lah, wong gak diurus suratnya, priwe. Oke. Tapi bukan ya, itu makanya kenapa saya capek banget hari ini ya. Makanya tadi saya tidur, habis sampai pulang ke rumah habis sholat zuhur tadi, saya langsung geletak tidur. Aduh, pokoknya capek banget, dan alhamdulillah segala prosesnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sore ini teman-teman, saya jujur pengen bicara. Ada satu statement yang menarik. Ini dari teman saya, Ovi ya, Ovi Susan. Di live-nya beberapa waktu yang lalu saya ikutin. Dia bilang gini, ini kan tentang masalah tukang selingkuh ya. Kalau tukang selingkuh, ya memang karakternya memang dia nih tukang selingkuh gitu loh. Tapi kalau tukang ribut, modelan kayak mama saya, itu mah watak. Nah, pertanyaan saya, watak, karakter, sifat itu beda ya? Karena jujur saya bingung gitu loh. Saya nanya kayak gitu ke Ovi Susan ya, karena sebenarnya ngarahnya tuh ke mama saya gitu loh, yang tukang ribut. Apa aja tuh diributin gitu loh. Lama-lama jadi capek sendiri sayanya gitu loh. Capek hati, capek batin. Makanya itu kenapa saya suka batuk-batuk, suka muntah-muntah, metabolisme ringkih, daya tahan tubuh gak kuat, karena udah capek gitu loh. Atau istilahnya tuh bahasa psikologinya tuh psikosomatik. Saya ini tuh, saya sebenarnya tuh mengidap psikosomatik karena udah capek hati gitu loh. Udah capek hati dengan ya mama saya yang tukang ribut seperti itu. Dan memang hampir semuanya di keluarga mama saya, termasuk kakek saya dari mama pun juga adalah tukang ribut gitu loh. Apa aja tuh diributin. Nah, mungkin sisi tukang ributnya mama saya tuh ngambil dari bapaknya atau kakek saya dari mama gitu loh. Allah alam bisawab, saya nggak tahu ya benar apa enggak. Ini asumsi saya aja sih. Tapi kalau benar ya
Itulah yang disebut ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak perempuan itu biasanya cenderung lebih meniru apa yang lebih dominan, apa yang dari bapaknya. Kalau anak laki-laki biasanya cenderung dominasinya tuh dari ibunya gitu loh, termasuk meniru apa yang dilakukan ibunya, mungkin sifatnya, wataknya, kepribadiannya dan sebagainya. Itu juga nular dari ibunya gitu loh. Itu biasanya kalau anak laki memang udah silang seperti itu. Dan itu biasa teman-teman, itu normal. It's a normal thing, bukan strange thing. Bukan hal yang asing. Ya. Itu bukan hal yang asing, teman-teman. Jadi kalau ternyata ya, setelah saya observasi ya secara psikologis ya, memang mama saya itu ketularan tukang ribut itu dari bapaknya, alias dari kakek saya, dari pihak mama ya pasti ada gitu loh. Ya capek gitu loh, karena kan ya mohon maaf ya, kondisi fisik orang tuh kan kondisi psikis orang tuh kan beda-beda itu loh. Ada orang yang mentalnya mental kuat, mental baja, mental apa segala macem gitu kan. Tapi ada juga orang yang mentalnya tuh nggak begitu. Makanya saya jujur, saya orangnya paling nggak suka dengan melabel seseorang, kamu nih mental tempe, kamu nih mental apa, mental ini, mental itu, mental anu, mental unu, mental ono, mental indeng, mental. Saya nggak suka seperti itu, karena kondisi mental, kondisi psikis orang tuh beda-beda teman-teman. Orang yang kuat secara mental, orang yang udah mentalnya mental baja, orang yang mentalnya udah mental besi gitu ya, biasanya tuh emang dia udah melalui segala proses yang panjang gitu loh, melalui segala proses, semua proses yang panjang gitu loh, untuk bagaimana menciptakan mentalnya itu adalah mental baja, mental besi, mental kuat gitu loh. Dan itu prosesnya juga nggak instan. Ada juga orang yang mentalnya mental, ya istilahnya kalau orang bilang ya mental tempe, mental kerupuk, mental snowflake, pemahan apa, batu es dan sebagainya gitu loh. Lah ya karena orang itu membangun mental, membangun jiwa itu nggak sebentar teman-teman, nggak sebentar. Ada kalanya sekuat-kuatnya jiwa mental seseorang, ada kalanya dia akan lelah, letih, capek. Seperti yang saya alami. Enggak cuma saya, mungkin ada banyak orang yang mengalami lelah jiwa, lelah batin karena berbagai faktor, karena berbagai hal, karena berbagai urusan, karena berbagai sebab. Orang tersebut menjadi lemah, bukan lemah, lelah batin, lelah hati. Ibaratnya kalau bahasa yang lebih gaul lagi, capek hati gitu. Udah capek hati lah gua gitu kan, udah capek hati lah aku ini gitu kan. Bahasa yang lebih kasual ya lagi, aku ini udah capek, tau gak sih, capek hati aku ini sama kamu tuh misalkan. Gua udah capek sama lo ya, capek hati gua sama lo, mending lo gue end aja lah, misalkan seperti itu ya. Tanda-tanda orang yang udah ada di fase ini tuh banyak, nggak cuma seperti yang saya alamin, psikosomatik ya, banyak teman-teman, banyak tanda-tandanya.
Banyak tanda-tandanya orang yang udah ada di fase ini. Gak cuma mengidap yang namanya psikosomatik yang saya alami. Ada yang mudah tersulut emosi, ada yang pikun dini, ada yang apa lagi tuh, macam-macam, banyak. Ada yang pikun dini, ada yang pikun dini mudah lupa, daya ingatnya terbatas, susah konsentrasi, tidur susah, tidak berkualitas tidurnya, kemudian mengalami mood swing, perubahan emosi yang mendadak, jadi gampang emosi, mudah marah, mudah tersinggung, dan sebagainya. Banyak. Anda bisa simak deh yang di chat uraiannya di channel YouTube Kuliah Psikologinya Pak Deddy Susanto. Saya belajar dari sini. Tanda-tanda orang udah lelah hati, capek batin itu ya salah satu diantaranya itu. Nah, kebetulan saya mengalami yang namanya psikosomatik. Jadi beban capek hati, capek psikologinya itu ditransfer ke berbagai organ tubuh lain, yang mengakibatkan apa? Metabolisme tubuh jadi turun. Metabolisme tubuh turun, daya tahan tubuh jadi gak kuat, udah terserang penyakit. Padahal segala macam obat udah diminum biar kita gak terserang penyakit, tetap aja di sininya yang sakit. Ditransfer kemana-mana, termasuk mudah lelah, susah tidur, mudah lelah, susah tidur, ya, mudah lelah, susah tidur. Itu juga termasuk bagian dari tanda-tanda orang capek hati, ya. Ada orang yang melampiaskan rasa capek hatinya itu dengan makan berlebih. Ada yang seperti itu. Saya pernah ada di fase itu. Makan berlebih, maunya makan terus, makan. Sudah makan mau makan lagi, mau makan lagi, dan seterusnya. Kayak dulu, makanya perut saya itu sempat membesar dulu. Ini alhamdulillah mau saya kecilin. Iya, dulu perut saya sampai maju banget. Ini alhamdulillah mau saya kecilin karena saya mulai batasi makan saya. Kenapa? Karena itu output dari capek hati salah satunya adalah makan yang gak terkendali. Akibatnya dilarikannya dengan makan. Kalau nggak dilarikan dengan makan, dilarikannya dengan apa? Pemborosan buat hal-hal yang nggak perlu, ya. Kebanyakan refreshing boleh, tapi jangan kebanyakan, ya. Nanti uang cekak. Orang macam-macam ini pelariannya dari capek hati itu. Nah itu teman-teman, jadi itu yang harus dimengerti, ya. Orang capek hati itu karena macam-macam, dan mohon maaf, yang ya beberapa hari lalu viral, ya, ada orang tua sampai tega buang bayi ke banjir gara-gara percekcokan rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, dimuat di siaran berita laporan 8 Garuda TV, ya. Saya tonton itu. Itu juga tanda-tanda capek hati. Tanda-tanda capek hati tapi dilampiaskan ke pihak yang tidak bersalah. Banyak yang kayak gitu. Orang tua kesal, bla 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 gini. Gak ada tempat pelampiasan
Pelampiasannya kemana? Ke anak. Karena anak padahal paling lemah di rumah, di keluarga. Anak tuh selalu posisinya paling lemah bandingkan dengan orang tua. Akibatnya apa? Ya banyak orang tua yang menjadikan anak itu sebagai tempat sampah dari emosinya. Ini yang salah, teman-teman. Makanya kenapa sekarang muncul gerakan childless, child free, gerakan tak punya anak, gerakan bebas dari keharusan punya anak, atau child free movement, childless movement. Semata-mata karena yaitu banyak yang nggak siap menjadi orang tua dan banyak yang khawatir nanti anak itu akan dijadikan tong sampah bagi emosi orang tuanya. Ini banyak terjadi. Itulah kenapa saudara pemirsa, kasus KDRT di Indonesia menurut data dari Komnas Anak, dari Komnas HAM, KPAI meningkat dari tahun ke tahun. Kasus KDRT, kasus kekerasan pada anak-anak, meningkat dari tahun ke tahun. Karena apa? Ya karena banyak orang tua yang menjadikan anak itu sebagai tempat sampah dari emosi-emosi negatifnya. Karena apa? Karena nggak ada tempat lain. Kalau kata guru saya waktu SMA, Gus Kamaluddin Ismail, ibaratnya hierarki terendah, pangkat terendah dalam hierarki kemarahan orang tua itu adalah anak. Dimarahi atasan waktu kerja, ya kan? Dilampiasinnya kemana? Bawa pada bawahannya. Sudah bawahan kemana lagi hierarkinya? Bawa pulang ke rumah. Ujungnya pasti bawa ke anak gitu. Itu urutan hierarki kemarahan itu ya seperti itu. Janganlah kalau saya bilang itu harus di stop yang begini-gini. Nggak boleh yang seperti itu. Oleh sebab itu makanya teman-teman semua, ya, sebenarnya Indonesia ini tuh darurat pembangunan kesehatan jiwa. Orang ini banyak gak aware tentang kesehatan, bahkan menjadikan mental health sebagai bahan lelucon. Nggak boleh. Sekarang lagi ngetren sekarang lelucon. Alah, dikit-dikit kamu ngomong mental health, dikit-dikit kamu ngomong mental health, kesehatan jiwa, toksok apa segala macam. Ini masalah serius, teman-teman. Ini masalah serius. Bukan masalah sepele, ini masalah serius, teman. Masalah yang benar-benar serius, masalah yang harus benar-benar kita atasi bersama. Ini bukan masalah remeh-temeh. Bukan masalah ecek-ecek. Yang mengatakan hal itu adalah masalah ecek-ecek ya berarti ininya bermasalah. Itu kalau saya. Jadi teman-teman semua, ayolah kita sadar gitu loh, bahwa Indonesia ini tuh darurat pembangunan kesehatan jiwa, darurat kesehatan mental, darurat mental health. Kesehatan jiwa kita ini harus dinomor satuin lagi. Kan sesuai dengan bait lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Benar gak? Iya. Jadi makanya teman-teman semuanya, mari bangun kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran membangun kesehatan jiwa kita, kesadaran membangun mental health kita, kesadaran membangun jiwa kita, agar jiwa kita ini tidak sakit. Orang suka ngomong, orang ngomong kamu sakit jiwa apa segala macam. Lah, ada penyebabnya dong. Emang kamu tahu seseorang itu sakit jiwa, penyebabnya apa? Emang kamu dokter yang bisa mendiagnosa
orang sakit jiwa, orang gila dan sebagainya. Nggak bisa teman-teman, itu bukan lelucon. Ngomongin sakit jiwa itu bukan lelucon. Ada ilmunya. Ada basis data ilmiahnya. Nggak bisa hanya dengan ngomong, lah kamu nih sakit jiwa. Nah, kamu tahu apa? Basis datanya apa? Kamu tahu nggak penyebab orang tuh sakit jiwa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Yang berhak mendiagnosa orang tuh sakit kah tidak itu dokter. Kalau sakit jiwa yang berhak mendiagnosa siapa? Dokter jiwa, dokter kesehatan jiwa, psikolog, psikiater. Ya. Ini masalah serius teman-teman, karena kita nggak aware dengan kesehatan mental ini. Makanya kalau saya jadi presiden Indonesia suatu hari nanti, mungkin masalah kesehatan mental ini akan saya bikinkan satu kementerian tersendiri agar lebih fokus menangani bidang kesehatan mental ini, agar bisa lebih fokus menangani kesehatan jiwa yang sudah peringatan darurat ini gitu. Harusnya ada peringatan darurat. Indonesia darurat sadar kesehatan jiwa, Indonesia darurat melek kesehatan mental. Harusnya ada seperti itu. Pan ini nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena orang menganggap kesehatan jiwa tidak terlalu penting. That's the problem. Orang tidak menganggap kesehatan mental itu penting. Itu yang menjadi pokok masalah. Itu yang menjadi masalah. Orang tidak menganggap kesehatan mental penting. Orang tidak menganggap kesehatan jiwa itu penting. Tidak dianggap itu sama orang. Padahal percuma. Kita punya tubuh sehat tapi jiwanya sakit. Ya, makanya buat saya orang yang modelan kayak mama saya dan kakek saya dari mama itu, yang tukang ribut seperti itu sakit, memang jiwanya sakit. Kenapa jiwanya sakit? Karena ada luka lama yang belum terobati. Ya. Ada luka lama yang belum terobati, belum berdamai dengan dirinya. Belum berdamai dengan diri beliau. Ada luka lama yang belum terobati, belum berdamai dengan diri mama saya sendiri. Dan belum bisa melupakan masa lalunya. Gitu. Dan ada ada satu ego gitu loh di dalam jiwa mama saya itu. Dan di dalam jiwa kakek saya dari mama itu ada satu sifat ego yang gak direm. Yang gak direm. Makanya kenapa dikit-dikit senengnya ribut. Makanya saya sampai bilang ke mama saya, kalau nggak ribut pasti bukan mama. Itu aja. Karena mama saya orangnya suka ribut. Gitu loh. Orangnya memang suka ribut. Saya nggak tahu masa mudanya mama saya dulu atau masa kecilnya mama saya dulu suka ribut apa enggak, saya nggak tahu ya. Saya nggak punya mesin waktu ya. Saya nggak punya mesin waktu. Andai pun mesin waktu itu ada, teman-teman,
dan saya tahu masa lalunya mama saya itu seperti apa. Ini karena ada bising kereta api sama bising-bising itu jadi nggak kedengaran teman, maaf. Saya ulang sekali lagi ya. Andai dua kereta ya teman-teman. Memang jam-jam segini jam-jam sibuk sih ya, jam-jam sibuk. Kereta berhilir mudik ke sana sini gitu loh. Karena memang sejak layanan KRL ini disatuin, ditunggalin jadi komuter lain, headway-nya ini memang dibikin lebih singkat. Tiap 10 sampai 15 menit sekali ada lewat. Kalau dulu kan headway-nya jauh. Karena kan ada multi layanan, ada ekonomi AC yang kemudian jadi komuter lain sekarang, dan ada KRL Express. Jadi headway-nya ini tidak saling berdekatan. Kalau ini kan headway-nya berdekatan. Tiap 10 menit ada, tiap 15 menit enggak ya, paling lama 15 menit lah. 15 sampai 20 menit ada gitu. Kalau dulu kan bisa headway-nya tiap 30 menit atau sampai sejam ada. Kalau KRL Express itu tiap berapa jam sekali lah ada gitu kan. Zaman dulu itu, tapi zaman dulu sebelum disatuin menjadi komuter lain sejak 2011 ya. Nah, lanjut lagi kita teman-teman ya. Andai pun mesin waktu ada teman-teman ya, saya bisa melakukan time travel ya, perjalanan waktu ke masa di mana mama saya kecil, ke masa di mana mama saya seusia saya. Atau di masa mama saya kecil dan remaja lah, karena mama saya tuh nikah sama papa saya umur 28. Nikah umur 27. Lahir saya umur 28. Lahir saya umur 28. Umur 30 saya udah 2 tahun umurnya. Ya. Tapi saya kepengen tahu bagaimana mama saya di umur 3 tahun pas umur 30 tahun pas umur saya 2 tahun. Dan saya pengen tahu emang apa sih yang menjadi biang keladi dari mama saya tukang ribut ini gitu loh. Kalau ada mesin waktu, saya pengen melakukan perjalanan waktu, time travel, traveling through the time, atau time traveling ke masa dimana saya lahir 31 tahun yang lalu, ke masa dimana mama saya itu masih kecil, masih remaja, masih perawat. Apa yang sebenarnya terjadi? What was really going on with her? Kenapa mama saya ini jadi kenapa mama saya tuh suka ribut gitu loh, dikit-dikit ribut. Saya pengen tahu apa yang menyebabkan luka itu, luka masa lalunya itu. Gak mungkin hanya karena sakit hati dengan keluarga almarhum papa saya, terutama mungkin almarhumah nenek saya dari papa. Gak mungkin hanya karena itu, pasti ada lagi kejadian yang lebih dari itu. Makanya kalau ada sesuatu saya pengen tahu apa sih yang bikin mama saya tuh jadi apa, iti gelut, dikit-dikit ribut gitu loh. Saya pengen tahu apa ya. Kalaupun saya tahu ya, kalaupun saya sudah tahu lewat perjalanan waktu itu, kalaupun mesin waktu itu ada,
saya akan bilang, oh jadi ini toh penyebabnya. Dan saya akan lakukan apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Susanto. Saya akan peluk, saya akan ini mama saya waktu saya kecil. Saya akan memberikan rangkulan yang terbaik untuk mama saya. Kalau time travel itu bisa saya lakukan, saya akan peluk, saya rangkul, saya berikan kelembutan untuk beliau. Saya beri hiburan agar tidak terlalu bersedih kalau memang ada luka. Kalaulah pun itu time travel itu bisa saya lakukan, ya, saya itu yang akan saya lakukan. Kalaulah pun time travelnya dilakukan ke waktu di saat saya dilahirkan 31 tahun yang lalu, dan saya mendengar, menyaksikan mama saya berucap apa yang menjadi doa dan harapan beliau buat saya, di situ saya akan merenung dan saya jadi tahu, oh ternyata ini toh yang menjadi biang kerok dari mama saya yang suka ribut itu. Ya, saya cari tahu. Memang sekarang pilihan saya hanya memaklumi sambil set boundaries, menetapkan batasan dalam hal berinteraksi dengan beliau, batasan dalam hal berdekatan dengan mama saya. It's okay to set up boundaries. Yang paling penting adalah kita jangan durhaka sama orang tua. Itu aja. Ini untuk kesehatan mental kita kok, ya. Gak mungkin lah kita tinggal kabur atau kita telantarkan. Apalagi tadi subuh tuh bagus tuh kuliah kajian subuhnya di Masjid Al-Karim Bu Permai Pesanggrahan Jalan Nasata tadi bagus loh. Jangan kita durhaka sama ibu yang melahirkan kita. Jangan kita tidak urus, telantarkan, ya. Walaupun modelan ibunya modelan kayak mama saya yang suka ribut, suka ngeributin hal-hal yang menurut saya itu hal sepele. Suka banget ngeributin hal-hal yang kecil, hal-hal sepele. Suka banget ya hal recehan aja tuh diributin gitu loh. Dan ya begitulah ya. Tapi itulah namanya orang tua. Itu hanya manusia biasa. Namanya mama saya, namanya ibu, dan saya sendiri juga manusia biasa. Tak luput dari dosa, tak luput dari salah, tak luput dari lupa, tak luput dari upaya godaan syaitan dan iblis. Tak luput dari dari kekurangan gitu. Situ kita harus ambil makna. Makanya saya sekarang lebih memilih mengambil maklum pada mama saya yang seperti itu. Mengambil maklum kepada mama saya yang seperti itu pilihan yang tidak salah buat saya, karena saya tahu ternyata mama saya masih memiliki luka lama yang belum terobati. Mama saya masih punya
hal-hal kesedihan, hal-hal di masa lalu yang mungkin membuat beliau not really made peace with herself. Belum bisa berdamai dengan diri beliau sendiri. Nggak apa-apa gitu loh. Tapi suatu saat saya tetap berdoa, suatu saat mudah-mudahan apa yang menjadi luka di jiwa dan batin mama saya itu bisa sembuh, dan she can make peace. She will able to make peace with herself. Mama saya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Harapan saya seperti itu. Saya tidak pernah putus doa seperti itu. Ini bukan saya mengumbar aib, saya bercerita sebagai contoh kasus. Tetap kita nggak boleh durhaka sama ibu. Tetap kita nggak boleh melawan orang tua. Tetap kita nggak boleh melawan yang namanya ibu. Tetap kita nggak boleh yang namanya zolim kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Nggak boleh. Nggak boleh kita telantar. Sekalipun kita sudah berkeluarga, sekalipun kita sudah punya keluarga baru, tetap yang namanya ibu itu tetap harus kita muliakan, tetap harus kita hormati. Walaupun sudah beda rumah, karena memang itu lebih baik daripada tinggal sama orang tua tak bebas, punya pergerakan, nanti takutnya ada cawe-cawe apa segala macam ya. Kalau begini mas, saya jujur kangen KRL yang dulu loh. Headway-nya tidak rapat dan layanannya banyak. Ada ekonomi AC, ekspres yang lebih mahal. Jadi headway-nya nggak rapet-rapet. Kalau ini headway rapet-rapet, ngonten gini jadi nggak asik. Itu loh. Karena tiap berapa ini sekali lewat, tiap berapa ini lewat gitu loh. Kalau gini saya jujur jadi pengen KRL yang dulu gitu loh. Karena ini soal pembahasan penting teman-teman. Pembahasan penting tapi diganggu oleh kereta yang lagi lewat. Kalau begini jujur saya kangen dengan KRL yang dulu, yang headway-nya tidak rapet. Oh ini kan headway-nya rapet. Kalau nggak 10 menit, 15 menit sekali ada. Atau paling lama 20 menit. Kalau dulu kan bisa setengah jam. Tergantung layanannya. Teman-teman, tergantung layanannya. Yang ekspres itu lebih sejam sekali gitu kan. Jadi selang-seling gitu loh. Kalau ini bunyinya tuh tiap 2 km. Ketika kereta sudah 2 km dari Palang, bunyi dia. Peringatan ya. Gak bisa lebih jauh lagi, gak bisa teman-teman. Gak bisa. Jadi ya balik lagi ke yang tadi untuk kesimpulan. Ya makanya saya mohon diberi penjelasan apakah karakter, watak, sifat itu sama apa beda. Karena setahu saya sih ya sama aja gitu loh. Tapi ya teman-teman semua yang saya hormati ya,
Kita ini tiap generasi memiliki tantangan tersendiri, dan kita tidak bisa menerapkan pola didik sebagaimana kita dididik dulu kepada generasi yang berikutnya. Tahun 2025 ini menandakan lahirnya generasi baru yang namanya generasi beta. Setelah generasi alpha, nanti ada lagi generasi theta, generasi delta, dan seterusnya. Setiap generasi memiliki tantangan dan kelebihan kekurangannya sendiri, dan tidak bisa kita memperlakukan mereka sama seperti ketika kita diperlakukan dulu. Gak bisa. Ada penyesuaiannya. Ada penyesuaian. Yang dikatakan adik tiri saya kepada ayah tiri saya, ayah sambung saya, tentang orang tua harus menyesuaikan tuh betul. Ya ayah sambung saya, ayah tiri saya aja yang bilang gak ada yang menyesuaikan itu. Yang ada anak yang harus menyesuaikan dengan mauan orang tua. Ya karena beliau old school, karena beliau jadul, karena beliau merasa bagaimana beliau dididik dulu relevan. Ya itu dia, makanya belum, itu dia. Orang seperti itu, orang belum bisa move on, itu tandanya orang itu belum berdamai dengan dirinya sendiri, belum bisa menerima kenyataan. Zaman sekarang berbeda dengan 10, 20, 30, bahkan 50 tahun yang lalu. Raganya hidup, saya kutip kata Mbak Agnes Santoso ya, personalia TV yang terkenal dari Surabaya. Raganya hidup di masa sekarang, tapi jiwa dan pikirannya masih hidup di masa lalu. Nah ini problema dari sebagian besar orang-orang tua kita sekarang ini. Dan itu juga yang menjadi asbab kenapa banyak KDRT dan kekerasan terhadap anak-anak itu muncul. Itu karena itu tadi, banyak orang tua yang raganya, fisiknya, jasadnya, jasmaninya hidup di masa sekarang. Hidup, taruhlah sekarang abad 21, tahun 2025. Tapi jiwa dan pikirannya hidup di tahun 1925, tahun 1935, 1945, 1955, bahkan hidup di tahun 1905. Ya jauh lah, 120 tahun yang lalu itu. 2025 dengan 1905, 120 tahun yang lalu, ya beda dong. 1925 dengan 2025, ya, satu abad yang lalu, ya beda dong. Dengan tahun 1995, 30 tahun yang lalu aja udah beda. 30 tahun yang lalu. 2025 dengan 1945, 80 tahun yang lalu, jauh. Raganya, jasadnya, jasmaninya hidup di masa sekarang, tapi hati dan pikirannya ngelayang-layang di abad, di dekade sebelumnya. Ya salah. Kita hidup di masa sekarang, ya hiduplah di masa sekarang. Kita hidup di zaman now, ya jadilah orang zaman now gitu loh. Kita hidup di zaman now, jadilah people zaman now, bukan cuma kids zaman now, jadilah people zaman now gitu loh. Jadilah parent zaman now, jadilah teacher zaman now gitu loh. Jadilah figura atau figur zaman now gitu loh. Bukan zaman old, bukan zaman past. Coba, we live in the present or we live in the past? Pasti kita akan jawab, we live in the present day. Tapi jangan cuma mulut yang mengatakan we live in the present day, tapi ini kita juga harus mengatakan we live in the present day. Kita hidup di masa sekarang. Kita tuh hidup saat ini.
bukan hidup di masa lalu. We are not living the past gitu loh. We are not live in the past. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang. We live in the present day. Kita hidup di masa saat ini. Kita hidup itu hari ini. What we live is today, not yesterday, not tomorrow. Gitu loh. We live right now. Bukan yesterday, bukan tomorrow, bukan tomorrow for sure. Tapi we live in now. We live right now. We live now. Gitu loh. Bukan we live yesterday atau a couple of times ago. Itu yang harus dijamin. Nah, kalau sudah begitu bagaimana cara mengamalkannya? Ya, lihat dong masa sekarang. Bagaimana memperlakukan generasi zaman sekarang? Generasi zaman sekarang tuh apa aja? Gen Y, generasi saya. Gen milenial, generasi saya juga. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, generasi adik saya itu, Beta, Alpha. Gen Beta, jadi maksudnya Gen Z, juga masuk Gen Alpha. Gen Beta yang baru sekarang ini 2025 ini. Ya. Lihat bagaimana cara memperlakukan. Lihat bagaimana perkembangan masa sekarang. Lihat bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan peradaban, perkembangan pembangunan, perkembangan macam-macam yang harus kita perhatikan bersama-sama. Gak bisa lagi dianggap sepele yang begini-gini. Gak bisa lagi dianggap yang murahan kayak begini-gini. Asia gitu loh. Lah sekarang gini, bagaimana generasi kita mau maju? Lawang dididiknya aja masih didikan zaman jebot ya. Kalau generasi kita mau maju, maka didiklah sesuai dengan zamannya. Ikut apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zaman di mana anak itu dididik, bukan sesuai dengan zaman di mana kamu dididik sebagai anak. Ini kan mengajarkan apa? Adaptif, beradaptasi, menyesuaikan. Ini diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Kenapa kita umat Nabi Muhammad SAW dan ini? Makanya akhir kata saya cuma mau bilang apa yang saya pernah sampaikan kepada diri saya maupun pada Anda para pemirsa. Kunci sukses zaman sekarang itu bukan hanya sekedar tekad, kemauan, kerja keras, dan berdoa. Ada satu lagi, faktor X dan adaptif. Mampu beradaptasi dengan zaman. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka kita lah yang akan ditinggalkan oleh zaman. Makanya orang seringkali mengatakan, kamu ini ketinggalan zaman, gitu kan? Iya, karena kita ditinggal oleh zaman, ditinggal oleh perubahan itu sendiri. Pertanyaannya, mau nggak kita kayak gitu? Semoga enggak ya. Ya, baik, sudah 50 menit edisi Sunday with James Cohen Smith Winster yang sangat ciamik dan berdaging berisi ini telah menemani Anda semua. Jangan lupa untuk ditonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya setiap hari. Selamat sore dan sampai jumpa.